Halo guys, balik lagi sama aku. Kali ini aku mau memasukkan bagaimana sih cara menggunakan if construct dan switch construct di dalam MATLAB. Dan kali ini aku akan mencoba menggunakan volume dan luas permukaan bangun ruang dari kubus, balok, 5 segi 4, bola, prisma segi 6, tabung, dan kerucut. Langsung aja, pertama-tama aku mau tulis CLC, clear all, dan close all untuk eh, meng-clear data nanti kalau setiap kita merun script tersebut. Jadi aku kan mau menghitung volume dan luas permukaan bangun ruang itu bangun ruang. Nah, di sini kita harus pilih dulu, pilih salah satu bangun ruangnya. Nih, yang pertama kan aku mau hitung bangun ruang, volume dan luas permukaan bangun ruang kubus. Yang kedua, aku mau hitung volume dan luas permukaan balok. Tiga, aku mau hitung 5 segi 4. Empat, aku mau hitung bola. Kelima, aku mau hitung prisma segi 6. Keenam, aku mau hitung tabung. Ketujuh, aku mau hitung kerucut. Nah, kemudian setelah aku selesai nulis judul untuk semua bangun ruang yang mau aku hitung, langsung aja kita mulai bagaimana sih cara menggunakan if construct-nya. Pertama-tama kita masukkan dulu inputnya, input untuk P. Nanti jadi if P sama dengan gitu. Terus kita masukkan, pilih bangun ruang yang ingin dihitung. Kemudian if P sama dengan 1. Nah, di satu ini kan kita mau ngitung bangun ruang kubus. Jadi di sini kita masukkan judulnya, bangun ruang kubus. Nah, di dalam kubus itu ada apa aja? Di dalam kubus itu kan ada sisi aja. Kita masukkan sisi dalam sentimeter. Kemudian mau ngitung volume dan luas permukaan, kita masukkan rumus menghitung volume di kubus. Itu sisi pangkat 3. Kayak gini kan juga. Nah, kemudian kita hitung juga luas permukaannya. Di sini aku singkat LP. Kem- Luas permukaan kubus itu kan 6 dikali sisi pangkat 2. Dan kita masukkan F dan F-nya. Nilai volume adalah karakter angkanya berapa, di belakang komanya berapa, dalam sentimeter kubik. Slash N, T, V. Kemudian F dan F lagi di nilai luas permukaan adalah karakternya berapa, belakang komanya berapa, F dalam sentimeter persegi, slash N, petik, koma, LV, karena luas permukaan. Nah, jadi untuk yang bangun ruang kubus sudah selesai, rumusnya begini. Kemudian kita lanjut, kalau mau ke bangun ruang balok, kita pakai else if. Sama dengan, else if P sama dengan 2. Nah, bangun 2 kan balok, kita masukkan judulnya di sini balok. Display bangun ruang balok. Kemudian kita masukkan ada apa saja sih di balok. Di balok kan ada panjang, ada lebar, dan ada tinggi. Kita masukkan input, masukkan nilai panjang, masukkan panjang aja. Masukkan panjang dalam sentimeter. Kemudian ada lebar.
input, masukkan, masukkan lebar dalam sentimeter. Kemudian ada juga tinggi, input, masukkan tinggi dalam sentimeter. Nah, rumus volume dan luas permukaan balok apa? Kita masukkan di sini juga. Volumenya kan panjang, dikali lebar, dikali tinggi. Ini lupa di, nah kasih titik koma, koma ini juga titik koma. Kemudian luas permukaannya gimana? Luas permukaannya kan 2 dikali dalam kurung panjang dikali lebar berkurung ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Sip. Kemudian kita masukkan F print F-nya. F print F. Di mana nilai volume adalah karakter angkanya berapa dan belakang koma berapa. F dalam sentimeter kubik. Slash N ketik koma V. Kemudian F print F nilai luas permukaan adalah persen. Ini salah, ini harusnya persen. Persen, ini juga persen. Persen 6, karakter angkanya berapa, dan belakang koma berapa, dalam sentimeter kubik persegi, dalam sentimeter persegi, luas permukaan. Nah, untuk balok sudah, kita lanjut ke bangun ruang 3, itu adalah 5 segi 4. Else if 3, display bangun ruang 5 segi 4. Kemudian di dalam limas ada apa aja? Di dalam limas itu ada sisi sama ada tinggi. Kita masukkan sisinya. Kita masukkan sisinya. Input, masukkan sisi dalam sentimeter. Kemudian kita masukkan tingginya. Input, masukkan tinggi dalam sentimeter. Kemudian rumus volume dan luas permukaannya gimana? Untuk volume itu adalah rumusnya 1/3 dikali sisi dikali tinggi. Kemudian ini kan titik koma, titik koma, titik koma, dan titik koma. Kemudian luas permukaannya gimana? Luas permukaannya rumusnya itu sisi dikali sisi ditambah 4 dikali dalam kurung setengah dikali sisi dikali tinggi. Karena dia segitiga. Jadi yang sisi kali sisi ini perseginya, yang di sini itu segitiganya. Karena di sini 5 segi 4, maka di sini ada 4. Kemudian kita masukkan yang segitiganya, setengah kali sisi kali tinggi, setengah kali alas kali tinggi. Tuh. Oke, lanjut. F print F, nilai volume adalah 6,4 F dalam sentimeter persegi. Slash N, koma V. Karena kita nilai volume. Kemudian masukkan juga persamaan untuk luas permukaannya. Nilai luas permukaan adalah dalam sentimeter persegi. Slash N ketik koma LP luas permukaan. Nah, untuk bangun ruang 5 segi 4 sudah. Kita lanjut ke 4. Keempat ada bangun ruang bola. Kita pakai juga lagi else if. P sama dengan 4. Kemudian display. Karena kita mau menghitung bola, maka kita tulis di sini bangun ruang bola. Kemudian di dalam bola ada apa aja? Dalam bola ada jari-jari. Nah, jari-jari kita masukkan. Masukkan jari-jari dalam sentimeter. Kemudian rumus volumenya gimana? Ini rumus volumenya begini. 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Kemudian kita lanjut ke luas permukaan. Luas permukaannya, luas permukaannya itu 4 dikali Pi dikali R pangkat 2. Nah, kita masukkan F dan F-nya.
Nilai volume adalah karakternya berapa, 8, berapa, R dalam sentimeter persegi. F prime F nilai luas permukaan adalah 6,4 F dalam sentimeter persegi. Oh, ini tadi sentimeter kubik, yang ini sentimeter persegi. Nah, untuk bangun ruang bola sudah. Kemudian kita masukkan yang kelima. Kelima itu apa? Ada prisma segi 6. Kita masukkan else if P sama dengan 5. Display bangun ruang prisma segi 6. Nah, di prisma segi 6 itu ada apa aja? Ada alas, ada tinggi, ada luas alas, ada keliling alas. Nah, untuk sekarang kita masukkan dulu input alas. Input, masukkan alas dalam sentimeter. Kemudian yang tinggi juga sama, kita masukkan inputnya. Masukkan input dalam sentimeter. Nah, luas alas. Kenapa sih kita harus masukin luas alas di sini? Karena dalam rumus volume itu adalah luas alas kali tinggi. Sedangkan kenapa juga kita harus masukkan keliling alas di sini? Karena untuk mencari luas permukaan kita perlu mencari keliling alasnya. Nah, luas alas dari segi 6 itu apa? Jadi kita harus cari rumus luas segi 6. Luas segi 6 itu gimana? Nah, luas alas segi 6 itu rumusnya. Nah, luas alasnya yaitu luas segi 6. Itu rumusnya 3/2 dikali akar 3 dikali alas pangkat 2. Kemudian keliling alasnya gimana? Karena ini segi 6, maka dia 6 dikali luas alas. 6 dikali alas. Maaf, bukan luas alas. Jadi 6 dikali alas. Kemudian volumenya gimana? Volumenya itu luas alas dikali tinggi. Luas permukaannya gimana? Luas permukaannya itu 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah, ini dia. Kita masukkan F'-F-nya. Nilai volume adalah 6,4 F dalam sentimeter kubik slash N di volume. Kemudian untuk yang luas permukaannya, nilai luas permukaan adalah 6,4 F dalam sentimeter persegi slash N petik koma luas permukaan. Nah, untuk prisma segi 6 sudah selesai. Lanjut ke bangun ruang ke-6, itu ada tabung. Kita sama juga, else if P sama dengan 6. Display bangun ruang tabung. Nah, di dalam tabung ada apa aja? Dalam tabung ada R sama ada T. Jari-jari dan ada tinggi. Kita masukkan input untuk jari-jari. T, masukkan tinggi dalam sentimeter. Nah, kemudian rumus volume tabung apa? Rumus volume tabung itu Pi dikali R pangkat 2 dikali T. Tuh. Luas permukaannya gimana? Luas permukaannya 2 dikali Pi dikali R dikali dalam kurung R tambah T. Kita tulis F print F-nya.
F print F nilai volume adalah F dalam sentimeter persegi slash N petik koma V. Kemudian F print F nilai luas permukaan adalah 6,4 F dalam sentimeter persegi slash N petik koma LP. Nah, untuk tabung sudah selesai, kita lanjut ke bangun ruang 7 untuk kerucut. Maka kita tulis display bangun ruang kerucut. Nah, di dalam kerucut ada apa aja? Ada jari-jari, ada tinggi, sama seperti tabung. Kita masukkan dulu jari-jarinya. Masukkan jari-jari dalam sentimeter. Kemudian ada tinggi. Tinggi. Input. Masukkan tinggi dalam sentimeter. Nah, kemudian rumusnya gimana? Rumusnya itu untuk volume 1/3 dikali Pi dikali R pangkat 2 dikali T. Untuk luas permukaannya gimana? Tuh Pi dikali R dikali R ditambah S. S ini apa? S ini adalah luas penampang. Kita masukkan sendiri luas penampangnya, karena luas penampang ini harus dicari terlebih dahulu dengan cara akar R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Itu ini adalah rumus Pitagoras, luas penampangnya. Kita tambah titik koma, kemudian F print F. Nilai volume adalah 10,6 F dalam sentimeter kubik slash N petik koma P. Kemudian untuk luas permukaannya, nilai luas permukaan adalah slash 4,4 F dalam sentimeter persegi slash N MP. Nah, kan sudah selesai semuanya. Semua bangun ruangnya kita sudah selesai, masukkan mana aja yang pengen kita hitung. Nah, lanjut. Gimana sih cara supaya kalau misalkan ada pilihan yang nggak ada di dalam sini, maka kita masukkan juga program else. Else ini kan kita cuma P1 sampai P7. Jadi semisal ada pilihan yang memilih P8, maka akan muncul kata-kata seperti ini. Setelah ini bebas, teman-teman mau milih katanya di mana. Nggak ada bro pilihannya. Coba lagi. Nah, dan kita end programnya. Sekarang kita save. If construct. Kemudian kita run. Nah, pilih bangun ruang yang ingin dihitung. Ini aku tambah di sini supaya lebih bagus. Ada titik duanya. LC. Satu. Ntar guys dihitung. Sekarang kita run. Nah, muncul semuanya. Misalkan kita coba satu persatu dari kubus, bangun ruang kubus, display, masukkan sisi dalam kubus. Oh, ini juga harus kita tutup. Misalkan dua, maka akan muncul. Ini harus kita inikan juga supaya apa? Supaya ininya nggak muncul. Jadi yang ini di titik dua. Nah, kemudian kita coba lagi. Kita mau hitung yang balok. Masukkan panjang balok 9, 8, 7, maka langsung muncul. Kemudian kita coba lagi, kita mau coba limas 4, 4 berhasil. Kita coba bola berhasil. Kita coba berhasil juga. Untuk tabung berhasil juga. Dan untuk kerucut, kerucut ada yang salah. Salahnya itu di undefined function or variable S.
Kalau yang ini kita taruh di atas ini, mau nggak dia? Di atas ini. Cut. Empat. Nah, baru mau. Jadi dia harus menghitung S dulu. Kalau S-nya sudah dapat, dia baru bisa dapat menghitung luas permukaannya. Itulah kenapa tadi error. Nah, kemudian misalkan nih, kita mau cari pilihan yang di luar pilihan ini. Misalkan aku masukkan 9. Nggak ada bro pilihannya, coba lagi. Dan itulah untuk if construct, kita lanjut ke switch construct. Oke guys, itu tadi cara yang menggunakan if. Sekarang aku mau pakai cara yang menggunakan switch. Tetap sama, volume dan luas permukaan bangun ruang yang kita hitung tetap 7, yang ini. Nah, karena sekarang aku mau menggunakan switch, tapi bangun ruang yang mau kehitung sama, maka aku copy aja di sini, kemudian aku paste. Nah, sekarang ini kan tadi pakai if. Sekarang aku mau coba pakai switch. Di sini aku tambah switch. Nah, anggap di sini itu case satu. Nah, di sini case 2, di sini case 3, di sini case 4, di sini case 5, di sini case 6, di sini case 7. Nah, di sini else-nya itu kita ganti dengan otherwise. Otherwise. Kita mau coba ganti lagi di displaynya ini juga boleh kok. Misalkan hmm, yang benar bro, masukin pilihannya, coba lagi. Dan cara kita save, switch, switch construct, dan kita run. Maka tetap sama, bisa juga. Kemudian karena ini sudah kita kopas dari yang if construct tadi, dan yang if construct kita sudah coba satu-satu dan semuanya bisa, ya berarti di sini insya Allah juga bisa. Jadi untuk switch itu aja penjelasan dari saya. Jumpa lagi.